Pak Ari Yusuf Amir. Iya. Saya sebelum ini belum pernah ketemu Anda. Betul, Pak. Bahkan waktu saya menghubungi Anda juga tadinya saya juga belum kenal Anda, kecuali bahwa Anda ini menjadi pembelanya Mas Tom Lembong. Iya, Pak. Saya merasakan kedekatan Anda dengan Mas Tom Lembong ini bukan terbatas karena sebagai pengantara, tapi kelihatannya secara emosional Anda terlibat di situ. Waktu saya melihat video yang Anda sampaikan, saya ini tidak sedang mengintegrasi Anda, tidak ya, tetapi saya kagum. Kenapa Anda bisa demikian terlibat jiwa raga lahir batin dengan beliau ini? Monggo, Ya. waktu saya serahkan ke Anda. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Ini satu kehormatan bisa diundang Pak Jaya Suprana ini, yang legendaris luar biasa ini. Kita di pengacara itu semacam ada doktrin bahwa kita tidak boleh melibatkan emosional kita dalam Ada doktrinnya Iya, padahal. semacam itu, Pak. Jadi kalau kita melibatkan emosional kita pasti akan terseret, nanti terikut dengan persoalan-persoalan yang memang sebetulnya itu bukan persoalan kita, tapi persoalan kalian dan harus kita tangani secara profesional, gitu. Begitu seharusnya. Oke. Dan selama ini saya sudah cukup lama menjadi lawyer, sudah puluhan tahun. Saya tidak mau melibatkan emosional saya. Termasuk dengan waktu Anda bela Habib Rizik segala itu. Iya, banyak sekali tokoh-tokoh Karena yang... Habib Rizik kan sangat emosional. Iya, betul. Tetapi dalam kasusnya Tom Lembong ini, saya juga bingung. Saya juga sendiri bingung karena saya melihat seorang sosok Tom Lembong ini, saya tidak begitu akrab sebetulnya. Saya tidak begitu akrab dengan Pak Tom Lembong. Kami sama-sama dalam satu tim dalam waktu itu. Dia menangani bidang ekonomi dan yang lainnya, dan saya menangani bidang hukum. Saya beberapa kali sering dialog sama dia, tapi dialognya hanya formal terbatas. Dan memang orang ini kalau kita undang, kita ajak, dia juga merespon dengan baik gitu ya. Tapi saya tidak terlampau akrab dengan beliau. Tapi ketika menangani perkara ini, saya juga bingung kenapa saya terlibat emosional saya juga sendiri bingung. Jadi Anda mengakui Anda terlibat, padahal Betul. itu kan asumtif saya, tapi Anda mengakui. Betul, Pak. Anda Dan tepat Anda nggak sekali. malu kan mengakui itu. Iya, Anda tepat sekali itu. Saya juga kaget, baru Anda yang ngomong itu. Saya juga bingung itu. Jadi ketika saya ngobrol sama beliau, awalnya kan ketika perkara ini muncul. Ketika perkara ini muncul, saya menugaskan lawyer-lawyer di kantor saya untuk proaktif, untuk menghubungi pihak kejaksaan. Kita yang proaktif, kita nggak ada, karena kami tidak kenal keluarganya beliau, tidak kenal yang lain, dan tidak ada yang menugaskan kami. Kami proaktif untuk Anda menghubungi. juga tidak ditugaskan. Ya? Iya, pada awalnya tidak ada Jadi yang Anda menugaskan diri Anda. menugaskan diri kita sendiri. Saya minta lawyer saya menghubungi pihak kejaksaan untuk menanyakan kepada Pak Tom, apakah dia sudah mendapat lawyer atau belum. Kalau belum, kami bersedia untuk membantu beliau. Dan rupanya respon itu secepat mungkin disambut oleh beliau, karena kami mengirimkan surat kuasa saat itu. Beliau langsung meminta, tolong betul saya dibantu, begitu. Karena ternyata memang dia tidak punya lawyer. Dia tidak memiliki lawyer. Bayangkan seorang Kalau Tom dia Lembong. tidak merasa kalau bakal punya urusan hukum begitu. Betul. Enggak. Betul, Pak. Jadi banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Pak Tom nggak sama sekali nggak menyiapkan lawyer. Dan dia juga kaget kenapa tiba-tiba dia ditahan. Dia kaget, dia shock betul itu. Apa kasusnya kok dia bisa ditahan? Karena awalnya itu dia dipanggil, dan sebagai seorang warga negara dia datang dengan tertib. Ya, setiap dipanggil dia datang, setiap ditanya dia jawab dengan lugas gitu. Karena bagi dia ini no case, nggak ada masalah, apa yang perlu ditutupin gitu loh. Dia datang sendirian dan dia tidak pernah cerita sama kita. Dia tidak pernah cerita sama kita. Dia pernah satu kali ketika datang ke kantor kami, dia dulu udah lama sekali, dia bilang, Pak Ari, suatu saat saya akan minta bantu Anda.
Tapi itu nantilah, kayaknya nggak penting kata dia begitu. Saya juga sudah lupa itu. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba muncul kasus ini dan dia betul-betul shock, tidak tahu ini masalahnya apa, dan dia harus dilakukan penahanan dan diekspos sedemikian rupa. Nah, ketika kami menawarkan itu, beliau langsung merespon dengan cepat dan menandatangani kuasa yang kami berikan. Sejak itu kami sah sebagai kuasa hukumnya. Disitulah baru terbuka cerita bahwa dia tidak diberikan kesempatan untuk memilih penasihat hukum, Pak. Bayangkan, zaman udah seperti ini. Ya. Ya, ini lebih parah daripada film-film Hollywood itu. Iya, betul, Pak. Jadi ini zaman seperti ini, kok orang seperti Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk memilih penasihat hukumnya. Atau justru karena dia Tom Lembong, maka dia tidak diberi kesempatan. I think so, mungkin juga, Pak. Iya, toh. Mungkin juga begitu. Iya. Jadi tiba-tiba dia ditetapkan tersangka dan dia melakukan penahanan, lalu dia dipaksa, tanda kutip, untuk memilih penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kejaksaan, oleh penyidik. Dan dia tidak ngerti apa-apa. Dia tidak ngerti apa-apa. Dia ini kan tidak pernah, bayangkan ya, seorang Tom Lembong itu satu kali pun tidak pernah berurusan dengan hukum. Masalah tilang pun dia nggak pernah. Tilang pun nggak pernah. Ini tiba-tiba kasus yang besar seperti ini. Jadi dia ikut aja, dan itu kita protes. Kami protes keras. Tapi kondisi emosional beliau bagaimana, Pak? Setelah beliau menghadapi sesuatu yang tidak terduga dan bahkan nyaris tidak masuk akal. Saya juga. Apakah beliau bisa legowo, ikhlas menerima, atau ada pemberontakan juga pada kalau Anda lihat itu? Saya tidak berani menerjemahkan, Pak. Tapi yang saya lihat adalah dia tidak panik. Itu yang juga. Bayangkan seorang yang tidak pernah kena kasus hukum, tiba-tiba bermasalah dengan hukum, masuk tahanan, tentunya kan panik. Saya banyak menanganin klien, Pak. Saya puluhan, ratusan mungkin klien yang sudah kita tangani, kita tahu orang sehebat apapun ketika masuk penjara itu panik. Dia tidak panik. Kalau gitu saya minimal sudah tahu. Kalau pada suatu hari saya ada urusan, saya panggil Anda. Anda pasti bantu saya untuk tidak panik. Terima kasih, Pak. Dia tidak panik, dia tegar, bahkan dia sempat senyum gitu loh. Yang saya juga heran itu dia sempat senyum. Oh, jadi dia anggap ini lelucon begitu ya? Iya, dia ini nggak ada apa-apa. Apa yang saya takutkan gitu loh, gitu. Saya terus terang, Pak, belum pernah ketemu beliau loh. Oh. Saya nggak kenal beliau, tapi keluarga beliau saya kenal. Oke. Keluarga Lembong itu, ya, yang sekarang saudaranya juga untuk BCA. Okay. Saya dengan BCA, dengan Jarum akrab. Tapi Lembong itu cuma nama. Namanya saja. Jadi saya dari dulu saya cuma kaget waktu kok sekarang bergabung dengan Mas Anies gitu. Oke, maaf ini saya betul, saya kembali lagi ke Anda. Ya, jadi ketika kita menemuin beliau itu, beliau terima kasih sekali Pak Ari, saya hargai inisiatif Anda. Saya juga tidak tahu harus menghubungi siapa. Keluarganya lagi tidak ada di sini, Pak, waktu itu. Dia tuh sendirian di Indonesia. Anak istrinya di luar semua. Ketika Anda merespon saya menghargai sekali, kata dia, dan saya mohon bantuannya. Oke, Pak Tom, saya butuh bicara empat mata dengan Anda. Saya pengen dengar cerita versi Anda. Pertanyaan sederhana saya mulai dengan, Anda bersalah nggak dalam kasus ini? Anda mainkan nggak Improgula itu? Dengan tegas dia jawab, tidak. Dia jawab tidak. Dia tegas itu, tidak sama sekali katanya. Saya ini orang yang sangat disiplin untuk hal itu. Saya tidak pernah dalam hidup saya berbuat curang. Apalagi ketika saya lagi menjabat. Jadi saya pastikan Pak Ari, tidak ada yang dikhawatirkan. Oke, kalau Anda yakin itu, Anda siap fight. Saya siap, sampai kemanapun. Gitu. Ya,
Itu cara pertama kita ketika ketemu pertama dengan klien kita, Pak. Kita harus bicara jujur. Kita ini ibarat dokter, lawyer ini, kalau pasiennya berbohong sama kita salah ngasih obat juga. Salah ngasih obat kita. Jadi itu klien harus jujur sama kita. Dan kita harus jaga rahasianya dia. Dan Tom Lembong dengan tidak ada ragunya dia mengatakan itu. Dia tidak ada. Kalau saya juga, kalau ya sejauh yang saya baca, termasuk yang di sini, apa sih sebetulnya ini? Itu dia poinnya. Kalau memang mau dipermasalahkan, nah Menteri Perdagangan yang lain kenapa tidak? Betul. Kan ini kan dipilah-pilah begitu. Ini yang kita juga bingung, urgensinya apa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Tom Lembong mau dijadikan tersangka. Apakah kita lagi ngebahas tentang impor sekarang ini? Lagi banyak yang dikenakan oleh kasus-kasus impor ini misalnya. Apakah memang dalam kondisi sekarang ini dibutuhkan sekali sesuatu yang harus menjadikan Tom Lembong ini tersangka gitu? Ini sama sekali tidak ada, Pak. Keselamatan negara dan keselamatan negara, bangsa. Sama sekali nggak ada gejala, nggak ada apa, tiba-tiba dia dijadikan tersangka. Dan yang lucunya, nah ini juga penting nih. Yang penting ini, Pak, saya itu mengalami betul beberapa kali kasus-kasus besar, tidak ada rekayasa yang sempurna. Tidak ada itu. Selalu ada celah. Pasti ada celah. Asal kita mau teliti dan sabar untuk mencari celah itu. Pasti dapat. Nah, yang lucunya... Jadi Anda percaya kebenaran itu ada ya, Pak? Pasti ada. Wow. Pasti ada. Ini agak beda dengan kelirumologi. Oke, ya silakan. Pasti ada, Pak. Jadi kebenaran itu tidak relatif ya, Pak ya? Kebenaran itu mutlak, Pak, menurut saya. Saya tidak meragukan itu. Makanya kita meyakini. Cuman tinggal waktunya aja kapan akan terbuka, gitu. Karena sejarah sudah membuktikan tidak pernah ada rekayasa itu yang sempurna dan selama-lamanya pasti akan terbuka, gitu. Jadi ibarat Anda sebusuk-busuknya sehebat-hebatnya deodoran yang menutupi bau bangkai, akhirnya keluar juga baunya ya. Pasti akan tercium juga. Dan ini kita temukan banyak sekali dalam kasusnya Tom Lembong ini, Pak. Ketika kita pelajarin berkasnya, kita teliti, kita banyak sekali ininya. Yang rekayasa yang terbuka. Malah berlimpah ruah ya. Berlimpah ruah. Sampai bingung. Sampai bingung kita. Dan kita ungkapkan itu. Ini yang goblok mereka atau kita yang gitu ya. Jadi misalnya contoh kecil. Mereka membuat penyidikan. Dalam surat perintah penyidikan itu adalah kasus korupsi impor gula. Periode 2015 sampai 2023. Jadi mereka tuh menyidik periode itu, Pak. Yang lucunya, Tom Lembong ini hanya menjabat 1 tahun. Nah, itu dia. 2015 ke 2016. Iya, yang lain kemana ya? Nah, kalau dia konsisten dengan penyidikannya dia, berarti selama periode itu dia sidik dong. Semua ditangkap semua cuma. Iya, harusnya. Kalau dia konsisten dengan... Anda ajukan itu? Saya komplain itu, saya sampaikan itu. Dan mereka terus? Mereka bingung menjawabnya. Mungkin salah tulis. Oh, jadi mereka berhak bingung ya? Bingung mereka. Mereka berdalih bingung tuh menjawabnya. Jadi kalau dikatakan 2015 itu Tom Lembong bukan yang pertama jadi menteri. Iya. Ada menteri lain 2015. Oh. Ada menteri lain. Jadi 2015 itu ada 2 menteri. Jadi Tom Lembong ini di pertengahan 2015. Waduh. Jadi kalau dikatakan ini kita mau mulai dari menteri yang pertama, dia bukan yang pertama, ya kan? Kita mau mulai dari menteri yang terakhir, dia bukan yang terakhir, gitu. Jadi sense of humor Anda tuh tinggi loh. ya, saya kira makanya Tom Lembong juga ketawa kan. Iya. Ini kok naif, ternyata yang naif bukan dia. Gila ya. Ya jadi itu nggak bisa dijawab sama mereka. Lalu, tapi tetap aja mereka nggak jawab, nggak masalah. Nah itu dia yang jadi masalah kita ini. Ini kok yang hal-hal yang nyata begini kok didiamkan gitu loh. Kan waktu itu sempat DPR mengundang Jaksa Agung mempertanyakan ini.
Lalu Jaksa Agung menjelaskan bahwa ini sudah melalui tahap-tahapan proporsional. Yang hal kecil kayak gini aja kita tanya nggak bisa dijawab. Anda katakan Anda penyidikannya 2012-2023, kenapa Anda tidak sidik yang lain? Tidak bisa dijawab. Belum lagi yang lain-lainnya Pak, banyak sekali. Contoh misalnya, dikatakan negara rugi 400 miliar. Mereka sebutkan begitu. Kita tanya, karena kan ada ketentuannya Pak, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian itu dalam kasus korupsi harus actual loss, harus nyata. Nggak boleh debak-debak aja. Nggak boleh menduga-duga, harus nyata, actual loss. Dinyatakan 400. Kita tanya, Anda menghitung 400 itu dari mana? Siapa yang menghitung itu? Kan yang menghitung harus ahli dong. Karena sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam menentukan kerugian negara, itu harus hitungan nyata, real, dan dihitung oleh auditor profesional. Itu Mahkamah Konstitusi mengatakan itu. Oke. Siapa itu? BPK atau BPKP? Atau kalau seandainya perlu dipakai tenaga auditor, harus auditor yang profesional. Dan itu harus dinyatakan, dihitung secara benar, dan nanti baru diumumkan oleh BPK. Mekanisme itu jelas dinyatakan. Tapi nyatanya, ketika kita uji ini dalam peradilan, mereka tidak ada satupun orang yang menghitung itu, Pak. Ini angka muncul-muncul dari langit aja. Nggak ada yang menghitung itu, Pak. Muncul angka per jadi ini pokoknya kalau dalam bahasa premanisme itu ya, pokoknya Tom Lembong harus salah. Masuk. Dan hari itu harus masuk. Jadi hari itu, hari Selasa, saya sebutnya Selasa keramat buat Tom Lembong itu. Karena kenapa tiba-tiba harus hari itu dia masuk? Ternyata penyidikannya belum siap. Umumnya dalam berbanyak kasus ketika orang itu, apalagi tokoh, dia mau ditahan, mau diapa itu, ini berkas sudah siap semua. Tinggal meriksa dia, setelah periksa dia, lakukan penahanan, nggak lama sidang. Ini pada waktu Tom Lembong ditahan, banyak sekali pihak yang belum diperiksa. Tadi hitungan tidak ada, hitungan tentang kerugian negara. Pihak-pihak yang dari Kementerian Perdagangan belum diperiksa. Jadi baru diperiksanya setelah Tom Lembong tersangka dan kita rame di publik, baru berlomba-lomba mereka meriksa. Sebelumnya belum ada yang diperiksa. Jadi miris sekali ini memang. Dalam kondisi kita lagi punya semangat untuk perbaikan hukum, dengan presiden kita yang baru ingin agar supaya ada penegakan hukum, selalu disampaikan itu kan, selalu disampaikan. Dalam kondisi seperti ini, penegak hukum kita masih menggunakan pola-pola yang lama. Pola-pola yang harusnya sudah tidak boleh lagi kita lakukan. Sudah harus kita tinggalkan pola-pola lama ini. Iya, ya saya kan ya cukup banyak nonton film-film Hollywood tentang law gitu kan. Ya. Ini kok yang separah ini kok nggak ada gitu ya. Mungkin nanti dibikin film baru. Iya, bagus. Jadi ternyata kasus memang betul ya. Hukum selalu tertinggal di belakang kenyataan ya. Iya. Selangkah ya. Dan menariknya, ketika kemarin saya besuk Pak Tom, dia bilang begini, Pak Ari, dulu itu saya nggak pernah atensi loh masalah hukum ini. Apa? Nggak pernah atensi. Dia no attention untuk hukum, untuk masalah hukum. Yes, ya mengerti saya. Iya. Ya. Jadi dia nganggap ya hukum itu ya bagian kecil dari kehidupan lah gitu kira-kira. Dan saya beliau mikir beliau tidak akan tersentuh oleh masalah ini gitu. Iya. Dia sudah benar semua Ya, gitu kan. selama dia benar, selama dia oke, hukum nggak usah terlampau diperhatikan. Makanya saya terlampau fokus dengan ekonomi, dengan keuangan kata dia. Ternyata setelah saya kena kasus, saya pikir ini kayaknya hukum adalah segala-galanya ini kata dia. Jadi percuma saja kita bicara ekonomi, percuma saja kita bicara pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lainnya, kalau hukum kita tidak benar. Yes. Kalau hukum kita tidak baik, hukum kita sakit, ya. ini bahaya buat semua.
ekonomi kita bahaya, iya, politik sosial kita bahaya, politik kita bahaya, moral kita bahaya. Ini Prof Mahfud senang dengerin itu. Iya, ini omongan Tom Lembong, ini bukan omongan saya, Pak. Prof Mahfud senang gitu. Iya, betul. Ini yang beliau tunggu tentang industri hukum ini. Betul. Jadi ini hukum Tapi penting parah, sekali. loh. Sekarang saya baru merasakan apa yang udah omongkan itu parah loh sebetulnya. Iya, Pak. Unbelievable. Too bad to be true. Iya. Jadi saya menyadari hukum ini penting sekali, Pak Ari, kata Pak Temu. Oh begitu, Pak. Iya. Percuma saja saya bicara ekonomi. Iya. Saya bicara apa? Kalau hukum kita nggak tegak, hukum kita nggak benar, baik itu produknya, baik dalam penegakannya, hancur negara ini. Ini beliau memberi kesadaran pada kita ya. Iya. Kalau kita memang yang tidak merasakan penderitaan beliau kan tidak bisa menghayati ini. Sekarang saya bisa menghayati. Dia punya banyak waktu untuk menghayati itu, Pak. Di dalam beliau jadi seorang filosof sekarang. seorang filosof. Dan dia sampaikan pada pertemuan yang kemarin itu, semakin di dalam, saya semakin yakin bahwa Indonesia ini harus kita perbaiki, Pak Ari. Kita jangan membiarkan negara kita ini seperti ini. Waduh. Ini pukulan buat saya, pukulan tentunya, Pak. Saya kan ya, ini pukulan untuk bangsa ini, pukulan Bang. buat kita semua kalau dia. Iya, Bang. Jadi dia dalam kondisi saya begitu. pun nggak mikir ke situ loh, Pak. Saya simpati kepada beliau, tapi saya nggak mikir bahwa sebetulnya saya simpati kepada negara ini. Iya. Kalau lihat itu. Harus kita Dan perbaiki. benar loh, Pak. Dia kan sudah melakukan semua sesuai dengan nggak ada yang melakukan pelanggaran hukum kan. Iya. Dan kok mendadak dibegini kan ini. Ya jadi harusnya negara malu sama Tom Lembong. Dia ini orang pintar. Dia dari Harvard University, Pak. Dia S1-nya sarjana ininya dari Harvard. Dia punya banyak ide-ide cerdas. Dia bukan musuh negara. Dia tidak melakukan kesalahan dia apapun. dibutuhkan negara ini. Iya. Kalau dalam Pilpres dia beda politik, itu kan sah-sah saja dalam negara demokrasi. Sah-sah saja dia beda pandangan politik. Dan dia tidak melakukan misalnya kegiatan yang mengancam negara atau apa. Tidak melakukan apa-apa. Tapi dia mengkritis dalam tujuan untuk memperbaiki negara ini, harusnya kita dukung. Harusnya kita support orang-orang seperti itu supaya negara kita ini baik gitu. Nah, justru orang seperti ini yang harus dibungkam. Kacamata Anda tuh kayak Franklin Delano Roosevelt. Allah. Ya, dan Anda ternyata bijak. Anda kesimpulan Anda ini mengharukan buat saya. Iya. Sebetulnya hukum kan banyak kan. Anda seperti dokter Anda kan dalam bidang hukum perusahaan ya. Betul. Corporate ya. Filsafat hukum tokohnya siapa, Pak? Iya, saya banyak. Kalau sosiologi hukum kan itu Satyapto Rajo itu guru saya itu, guru dalam arti bersahabat begini. Kalau filsafat siapa, Pak? Di kita itu sebetulnya itulah tujuannya, Pak ya. Jadi sarjana hukum yang tidak belajar filsafat hukum itu kering, Pak. Iya. Jadi harus mereka tuh bicara dulu filsafat hukum. Karena itulah epistemologinya. Jadi kerangka dasarnya tuh di situ, Pak. Jadi kalau kita tidak pernah termasuk belajar, utilitarianismenya juga manfaat hukum kan di situ. Kemanfaatan hukum, tujuan hukum. Nah, kalau kita tidak pernah belajar itu, kita hanya belajar bicara yang praktis-praktis saja, maka kering gitu hukum kita. Pemahaman kita, semangat kita, karena kita ini, saya lawyer, saya ini bagian dari penegak hukum, Pak. 4 pilar itu ada polisi, jaksa, hakim, dan ada lawyer di sana. Dan kalau mereka tidak memahami makna tujuan tegaknya hukum, tujuan cita-cita negara hukum, itu kering sekali. Percuma menjadi seorang penegak hukum. Yeah. Great. You are a great thinker. Anda pemikir bagus. Menurut Anda, judul pertemuan kita hari ini kan keadilan untuk Tom Lembong. Yeah. Nah, Anda kan sudah cukup babak belur dalam ini menghadapi
eksaminasi. Iya. Kalau ini, aduh bacanya katanya kok kayak ujian gitu. Dan ternyata kan ya mubazir kan ini semua kan itu banyak yang nggak dipenuhi oleh mereka, tapi tetap jalan. Tetap jalan, Pak. Jadi beliau sekarang resmi sudah terdakwa. Beliau belum dilimpahkan perkaranya, kita masih menunggu proses persidangan karena ternyata penyidiknya belum siap. Belum siap yang tadi saya katakan tadi. Iya, tangkap dulu, tangkap dulu baru periksa, baru lengkapin. Itu yang sudah nggak boleh harusnya. Itu Habib Rizik pernah cerita, dia ditangkap, kemudian Anda ditangkap kenapa? Ya, saya juga nggak tahu. Nanti urusannya dari belakangan. Tangkap dulu. Oke. Dilengkapin itu. Nah, jadi kemarin waktu pra peradilan, kita tuh sangat yakin karena kita memiliki basic akademik, Pak. Kita memiliki dasar-dasar yang jelas. Iya. Lalu ketika kita menerima putusan, kita kaget. Nih putusan nggak ada basicnya, nggak ada dasarnya. Nah, dan itu nggak bisa tidak, sudah kita harus terima. Itulah masalahnya. Kita harus terima putusan peradilan. Makanya sekarang dengan kondisi saat ini sudah ada namanya eksaminasi, Pak. Eksaminasi itu adalah lembaga universitas ya berhak untuk mengevaluasi secara akademik. Jadi semacam arbitrase. Yes. Ya. Jadi universitas-universitas yang kritis mereka berhak mengkaji. Wow. Membuat kajian secara akademis ada dan itu, secara profesional. Itu ada. Itu sudah disahkan, sudah boleh. Nah, inilah hasilnya. Kemarin Jogja, UII melakukan itu. Terdiri dari profesor guru besar, kumpul para guru besar, ya. Lalu mereka membuat kajian. Sebetulnya putusan ini memiliki basic akademik nggak? Benar atau tidak putusan ini? Akhirnya diputuskan bahwa putusan itu salah. Putusan pra peradilan itu salah. Dan tidak memiliki landasan akademiknya. Jadi dijelaskan sama mereka, ini loh akademiknya. Iya. Jadi hakim itu kelihatan tidak profesional, tidak membaca. Jadi hakim ini hanya membaca kitab-kitab peraturan yang lama saja. Tidak membaca aturan-aturan hukum yang baru. Dijelaskan di sana. Ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ada aturan-aturan lain, dijelaskan di sini, yang tidak disadari oleh hakim. Itulah bahayanya kalau hakim tidak malas membaca, Pak. Ya, itu betul. Kalau mereka malas membaca. Yang itu tadi itu tidak menguasai filsafat hukum. Ya, dia tidak menguasai filsafat hukum. Akibatnya dia hanya membaca aturan-aturan yang dulu saja. Nah, ini bahaya nih buat kita. Tapi saya dengar memang hakim-hakim kita ini overloaded ya. Mereka terlalu banyak sidang, perkara kan. Betul. Ya kasihan juga ya. Terutama maka mereka nggak sempat baca kan. Betul, itu betul sekali. Terutama untuk di tingkat Mahkamah Agung. Makanya kita harus selektif mana perkara yang bisa dibanding, mana yang tidak. Tidak semua perkara bisa dimasukkan ke Mahkamah Agung. Harusnya sudah ada proses seleksi itu. Dan memang satu masalahnya di hakim kita itu tadi keprofesionalan, mengupdate pengetahuan-pengetahuan hukum yang baru. Kedua, ini juga nih masalah klasik sebetulnya. Mereka merasa tersandra, Pak. Banyak sekali hakim-hakim kita itu tersandra. Jadi ketika mereka ingin berlaku adil, agak berani berbeda dengan yang lagi memiliki kekuasaan, mereka ketakutan. Karena mereka punya masalah. Daftar masalah mereka tuh lengkap gitu loh. Itu yang membuat itu jadi, makanya kalau mau hakim ini ke depan kita pengen supaya peradilan ini berani hakimnya, harus dulu hakim itu jangan punya masalah. Jangan punya record bahwa dia punya kasus. Kasus Tom Lembong ini bisa menebar kemana-mana Pak ya, dampaknya ini. Hikmahnya banyak. Kasus Tom Lembong ini hikmahnya banyak. Saya melihat bahwa kita mereview bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan ini harus dievaluasi sistemnya. Ya, tidak boleh lagi orang ditahan dulu baru dicari kesalahannya. Tidak boleh lagi seperti itu. Lalu di kekuasaan kehakimannya di dalam hal ini penegakan hukum di peradilan sudah hakim harus dipilih hakim-hakim yang tidak punya masalah. Hakim-hakim yang profesional,
yang mau mengupdate ilmu pengetahuan baru. Jadi hikmahnya banyak sekali kalau kita mau ambil dari kasusnya Tom Lembong. Dan kita wajib berterima kasih kepada Tom Lembong, Pak. Kita wajib berterima kasih. Bagaimana Bapak setelah mendapat dukungan dari teman-teman akademisi ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Jadi, atau Anda nggak mau cerita juga nggak apa-apa, karena ini kan bisa aja Anda merahasiakan strategi Anda. Yang jelas dengan ini secara moral kami semakin besar, Pak. Kami semakin yakin bahwa tidak hanya pikiran kami bahwa ini benar, tapi ini pikiran para akademik, para guru besar, bukan cuma kami gitu loh. Selama ini kan mungkin kami aja yang mungkin sok tahu gitu kan bahwa ini benar gitu kan, tapi ternyata tidak. Ini kita sudah uji, gitu, satu. Lalu yang kedua, persiapan kami untuk masuk ke sidang pokok. Ini kan akan masuk sidang pokok mungkin awal Januari apa pertengahan Januari, kita tidak tahu. Sidang pokoknya kami semakin siap, materi-materinya semakin siap. Dan semakin meyakinkan kita bahwa kita mampu untuk membebaskan Tom Lembong. Tapi apa yang dilakukan teman-teman ini tidak bisa membatalkan pra peradilan, itu nggak bisa? Nggak bisa. Tapi ini kami sampaikan, kami dengar mereka menyampaikan ini ke Komisi Yudisial. Ya, harusnya kalau seandainya Komisi Yudisial menjalankan tugas fungsinya sebagai lembaga pengawas hakim, mereka pasti akan panggil tuh hakim. Mereka pasti akan mengingatkan itu hakim. Tapi itu harapan Anda. Iya, itu tugasnya mereka sebetulnya. Iya, tapi harapan Anda juga. Harapan kita memang. Kita ini cuma punya harapan, Pak. Tapi belum tentu terkabul harapan Anda. Ya, tapi terkabul tidak terkabul, Anda siap maju terus. Kita harus siap, Pak. Dan Anda harus menang. Kami yakin menang. Wow. Kami yakin menang. Hebat. Karena materinya kuat sekali, Pak. Kuat sekali. Tidak ada satupun celah yang bisa memasukkan Tom Lembong ke penjara. Kecuali perintah penguasa. Itulah yang harusnya kita sudah rubah negara ini. Tapi kenyataannya kan masih ada. Ternyata masih dan semakin parah malah. Semakin parah kondisinya, Pak. Aduh. Kalau jadi dulu, di Pak, sini betulnya nggak jelas ya batasan antara humor dan horor itu nggak jelas di sini loh. Iya. Ngeri sekali loh, Pak. Loh, kita ya saya yang tidak sedang meringkuk di rumah tahanan gampang aja tertawa. Coba try duduk di situ. Betul, Pak. Duduk aja. Nggak bisa wawancara Anda kan, iya, pasti. Betul, Pak. Anda ini wawancara ini ada apa? Nggak ada menyalahi hukum nggak ini wawancara ini? Enggak, Pak. Saya menyampaikan yang sesuai yang sekenyataannya, faktanya. Iya. Enggak ada. Dan kita, Tom Lembong butuh dukungan publik. Bisa ya? Iya. Bisa. Harus, Pak. Karena kenapa? Karena masyarakat, publik lah yang akan bisa membantu perubahan itu, Pak. Perbaikan ini. Hanya publik, masyarakat. Dukungan itu kalau kita hanya harapan dari lembaga-lembaga resmi tadi seperti Komisi Yudisial, Komisi Komnas HAM, ya kita tahulah keterbatasan mereka. Tapi kalau sudah masyarakat, publik yang memberikan dukungan, seperti dengan acara yang Bapak selenggarakan ini, itu akan luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah itu yang sebetulnya tujuan saya berjumpa dengan Anda itu. Apa yang, ya saya kan merasa awam semua, awam. Kayak tadi Tom Lembong bilang, hukum itu nggak penting lah ya. Ya di perusahaan saya punya direktur bagian hukum, kalau ada apa-apa dia yang ngurus, saya tahu beres gitu kan. Nah, tapi kalau dia begini bahaya sekali loh. Ini nasib ini bisa kena saya juga. Nah, menurut Anda, sebagai seorang bagian dari yudikatif ya, iya toh penegak hukum kan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan dalam koridor juga hak-hak kita loh, ya jangan kita mencampuri urusan itu kan kacau. Betul. Ya jadi pertama memang kita harus sama-sama mengkritisi setiap kejadian-kejadian penegakan hukum yang tidak benar.
Karena memang zamannya kita sudah masuk kita ini sudah melewati zaman reformasi, Pak. Iya. Tadi Kita Pak ini Sudirman Said juga ngomong gitu. Betul. Artinya kalau saat ini kita tidak boleh bersuara mengkritisi tentang proses penegakan hukum yang tidak benar, maka semakin lama semakin hancur hukum kita. Bapak ingat, selalu dalam kasus-kasus yang muncul di kepolisian misalnya, no viral, no justice. Jadi viral dulu, baru ada keadilan itu. Sudah viral, baru ada penindakan oleh penegak hukum. Tadinya diem-diem aja gitu kan. Nah, jadi sekarang betul-betul kita membutuhkan kepedulian masyarakat. Kepedulian masyarakat. Mungkin di negara kita ini cuma sedikit, Pak, orang yang tidak baik. Orang baik itu banyak. Tapi yang jauh lebih banyak adalah orang yang tidak peduli, Pak. Kalau orang-orang peduli ini semakin tidak peduli, ya, yang orang yang sedikit tadi akan menguasai kejahatan. Jadi marilah kita bersama-sama membangun kepedulian kita dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Kita tidak punya pretensi juga bahwa harus melakukan gerakan-gerakan apa, tapi ada kepedulian itu menunjukkan bahwa kita ingin negara ini lebih baik, hukum ini bisa tegak dengan baik, dan cita-cita hukum itu adalah keadilan. Bagaimana keadilan itu bisa tercipta? Kita sangat setuju, Pak, kalau misalnya ada pemberantasan korupsi, penegakan hukum, tapi jangan jadikan produk-produk hukum ini sebagai alat untuk menekan orang yang tidak kita sukai, orang yang tidak salah. Itu kita namanya menzalimi orang. Dan itu sebetulnya sudah kita lakukan sejak lama. Dan harusnya sudah berhenti kita di zaman reformasi ini. Bayangkan kalau setiap penguasa menggunakan hukum untuk menekan lawan politiknya. Ini nggak akan selesai, Pak. Nanti begitu penguasa ini ganti, muncul penguasa baru, dia balas lagi. Iya. Dia balas lagi. Vendetta. Iya. Itulah membuat kita menjadi semakin tidak sehat. Kan penguasa kan bisa melakukan apapun, Pak. Nah, mereka umpama saya ya, melakukan itu pembelaan, kemudian penguasa kan kemudian nginter, oh lu tunggu aja ya, jangan main-main lu ya. Dan bagaimana Anda menjabat keselamatan kita ini? Itulah makanya hukum itu harus jadi panglima, Pak. Kalau hukum ini jadi panglima, maka itu ada jaminan semua orang ada perlindungan hukum. Makanya pentingnya hukum itu di situ. Tapi kan yang penguasanya yang menguasai hukum itu, Pak. Nah, itulah yang harus kita lawan, nggak boleh itu. Itu yang harus dilawan. Hukum itu bukan milik penguasa, bukan alatnya dia. Hukum ini adalah untuk melindungi masyarakatnya. Jadi kalau orang mengkritisi, orang melakukan protes, selama melakukan itu dengan aturan hukum, dengan prosedur yang benar, itu harus dihargai. Kita sudah memilih, kita ini negara demokrasi, harus kita terima itu. Gitu. Berbeda pandangan politik, harus kita terima itu. Yang tidak boleh itu misalnya kita mengangkat senjata, membuat kekacauan, itu yang tidak boleh. Tapi selama kita masih koridor hukum, itu harus dilindungi. Gitu. Makanya negara itu akan menjadi sehat. Nah, dalam perjalanan proses penegakan hukum ini, kita melihat banyak sekali penyalahgunaan hukum. Penyalahgunaan hukum. Nah, seharusnya dengan pemerintahan yang baru ini, dengan semangat baru, ya, artinya ini sudah tidak boleh lagi terjadi. Yang lama-lama ini harus kita buang, kita perbaikin. Sehingga kita fokus bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana ekonomi kita semakin baik. Gitu. Kalau hukum kita sudah sehat. Bayangkan kalau misalnya seorang mengkritisi di bidang ekonomi, dia tujuannya baik dan memberikan masukan. Tapi karena ini dianggap sebagai, wah ini nanti ancaman nih buat kita. Lalu orang ini ditersangkakan, lalu orang ini dipenjarakan. Kan kita menjadi kayak negara yang tidak punya keilmuan di sana. Tidak ada ahli-ahli yang mau lagi bicara. Nggak punya akhlak.
nggak punya akhlak lebih tepatnya. Iya, tapi begini Pak, pada kenyataannya penguasa ini kan mereka juga akan menganggap yang benar itu kan mereka. Mereka bisa melakukan ancaman-ancaman melalui berbagai jurus lah, ya tidak melalui hukum, ya tapi dipersulit perizinan, Ya, itu terjadi loh Pak. betul, itu kita alami Pak. Alami ya. Kita alami itu. Tapi begini, mereka yang melakukan itu artinya mereka tidak belajar sejarah. Sejarah dunia ini sudah menunjukkan Pak, ketika Anda berkuasa, lalu Anda menzalimin orang, Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Adolf Hitler. Ya, jadi jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan yang Anda miliki. Kekuasaan yang Anda miliki itu adalah tujuannya adalah Anda untuk mengayomi orang-orang yang Anda kuasai. Kalau cita-cita Anda seperti itu, maka Anda akan menjadi penguasa yang baik. Tapi kalau Anda penguasa, sikat semua musuh politik kita. Nggak boleh ada yang bersuara. Nggak bisa Pak. Pasti akan dilawan oleh masyarakat. Tinggal tunggu waktunya aja. Jadi Anda masih percaya kebenaran itu ada ya Pak? Pasti. Sejarah Pak membuktikan Pak. Ya. Kita mohon maaf, kita jangan lupa, kita jangan jauh-jauh ke negara lain deh. Negara kita aja. Pak Harto itu 30 tahun lebih menjabat Pak. Ketika sudah mulai menyeleweng, terjadi pemberontakan Pak. Ya. Kita lihat dan pasca tidak menjabat itu jangan lupa pasca tidak menjabat. Iya, pasca tidak menjabat. Iya. Justru itu saat yang penting. Iya, betul Pak. Baik Pak, saya terima kasih sekali ya. Jadi Anda sangat terbuka dan sangat jujur bicara. Anda walaupun ilmu Anda tinggi, tapi Anda saya belum Anda apa-apa, tapi Pak. tidak membiarkan Anda terperangkap ke dalam keilmuan Anda, tetapi Anda tetap melihat kebenaran itu tetap ada ya. Satu pesan penting Pak mau disampaikan. Saya juga tersentuh kemarin Pak Tom mengatakan, banyak teman-teman ngomong kepada Pak Tom, udah sabar aja. Nanti ada saatnya ketika kita berkuasa, kita tangkapin juga mereka. Ada teman-teman ngomong begitu Pak. Lalu apa Pak Tom bilang? Jangan. Ketika nanti kalau memang pada satu saat nanti kita mendapatkan kesempatan kita berkuasa, jangan pernah menzalimin orang lain. Jangan gunakan hukum ini sebagai alat untuk penindas, katanya. Saya merasakan itu dan itu sangat pedih. Jadi nanti jangan pernah kita lakukan itu. Wow. Jadi tidak ada dendam Pak Tom itu. Dia dibeginikan dia tidak dendam. Bahkan dia mengingatkan kawan-kawannya untuk jangan melakukan itu. Wow. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita gitu betul-betul ya, Anda banyak membawa meyakinkan saya bahwa hikmah. beliau memang orang yang layak kita bela ya. Sangat layak Pak. Oke. Sangat layak. Bapak bisa atur pada suatu hari saya menghadap beliau di Bisa Pak. Nanti kami coba. ya, karena saya belum pernah ketemu beliau. Boleh Pak. Nanti saya sampaikan. Ya, tolong sampaikan bahwa saya sangat terharu ya. Itu ya gegara Anda itu kan. Saya cuma menyambungkan menyambungkan yang beliau sampaikan aja Pak. Hebat. I like that. Terima kasih Pak. Dan sebetulnya ini kan menjelang Natal. Iya. Itulah inti dari hari Natal itu. Semangat Natal. Bukan kebencian, tapi kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Dan Anda melakukan sesuatu yang saya anggap paling penting, Terima kasih. yaitu meletakkan kemanusiaan sebagai mahkota peradaban. Apapun yang kita lakukan, kalau kita orientasinya bukan kemanusiaan, ya itu tadi, jadinya ya kayak Adolf Hitler, Iya. Stalin, Mao Zedong, itu parah Pak. Cuma ya itu ya, kekuasaan itu memang berat ya Pak ya. Kalau nggak salah Lincoln ya pernah ngomong ya, Iya. beri orang itu kekuasaan, kamu akan tahu siapa sifat dia. aslinya dia. Iya, betul sekali. Ah, keren Anda. Terima kasih Pak Jayasumara. Ya, Anda yang kalau luar punya biasa hebat. ini apa anak muda, buat saya Anda muda, ya mungkin
usia Anda separuhnya saya mungkin. Iya, betul. Ya, tolong sampaikan salam kepada Pak Tom. Saya sampaikan, Pak. Nanti kalau di kabar carikan waktu untuk saya sowan beliau. Saya akan atur nanti. Karena Anda meyakinkan bahwa beliau layak kita bela. Layak, beliau layak. Karena apa yang beliau alami bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Iya, itu poinnya, Pak. Itu akan terjadi kepada kita semua. Iya. Semua kita. Sangat mungkin terjadi. Kalau nggak kita perbaiki sistem ini, akan terjadi kepada kita semua. Baik itu kepada jaksa, baik itu kepada hakim yang memeriksa, baik kepada siapapun akan terjadi. Baik pada rakyat Indonesia. Iya, betul sekali. Terima kasih, Pak. Makasih. Kami nggak punya apa-apa. Waduh, terima kasih. Ini ucapan terima kasih kepada Dr. Arli Yusuf Amir. Siap. Ya, yang telah berkenan Bangga menjadi narasumber dengan tema keadilan untuk Tom Lembong. Waduh, Tom Lembong ini jadi ya. Hikmah kita ini semua pemenang hukum ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih.